Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Bapak-bapak, juga ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini di Ahad terakhir tahun 2021 kita bersama-sama sudah melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, salat subuh berjamaah. Dan insyaallah salat ini adalah salat terbaik di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan sekalian umat sampai hari kiamat. Pagi hari ini istimewa sekali, kita akan bersama-sama mentadabburi salah satu surat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini adalah merupakan mukjizat, sebuah keistimewaan, karena bukan surat sembarang surat, tetapi surat cinta dari Allah kepada makhluknya sebagai panduan hidup bagaimana kita menjalani kehidupan. Surat ini surat Al-Asr. Ayatnya sangat pendek, 3 ayat. Ya, sangat pendek, 3 ayat. Dan surat ini memiliki banyak keutamaan, sehingga para sahabat mereka tidak berpisah dari satu majelis kecuali membacakan surat Al-Asr terlebih dahulu. Ya. Baik, untuk memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita baca surat Al-Asr dengan talaqi. Saya baca, bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya, bacaannya in, tahan lebih lama, sertakan dengung. Innal insana lafi khusr. Insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Sebuah surat memiliki keutamaan dari segi bacaan itu ternyata karena memang memiliki kandungan yang sangat mendalam. Baik, kandungan tersebut adalah merupakan hal yang sangat mendasar di dalam keimanan,
terkait dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ayatul kursi, surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Atau juga sebuah surat memiliki keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat banyak, ketika kandungan dari surat atau ayat tersebut adalah merupakan pokok-pokok di dalam bekal kita hidup di dunia, sebagaimana di surat Al-Asr ini. 3 ayat tetapi memiliki kandungan yang sangat mendalam. Allah memulainya dengan kata wal asr, sumpah. Sumpah tidak dipergunakan kecuali dalam hal yang serius. Kita bersumpah itu ketika di pengadilan, atau diambil sumpahnya ketika akan mendapat amanat jabatan. Jadi menunjukkan keseriusan baru sumpah. Kalau hal yang sifatnya biasa-biasa, ya, itu tidak usah bersumpah, dan sumpahnya disebut sebagai lagwun, tidak memiliki dampak hukum. Seperti kebiasaan masyarakat Arab, ya, tentu tidak semuanya. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Akal, kau sudah makan? Wallahi akal. Demi Allah aku sudah makan. Ya. Hanya untuk menyebutkan sudah makan saja sampai bersumpah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan sumpah wal asri, demi asar. Menunjukkan bahwa serius ini, serius. Serius dalam hal penyampaiannya, serius kandungan apa yang ingin disampaikannya, dan serius juga apa yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Kalau kita selaku makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallah, demi Allah, wa rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, ya. Karena di dalam sumpah itu ada pengagungan dari kita, dari makhluk, kepada apa yang kita sumpahi, ya. Demi Allah artinya di dalamnya mengandung pengertian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak layak mengagungkan makhluk, karenanya tidak boleh bersumpah dengan makhluk, ya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bebas, silahkan, ya. Allah Subhanahu wa taala mau bersumpah dengan apapun, sesuatu yang memang oleh Allah, ya, dianggap memang memiliki kelebihan. Dan Allah bersumpah dengan asar karena asar memiliki kelebihan. Allah melebihkan asar sehingga Allah memberikan penekanan dengan asar itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan asar? Yang maklum, asar itu adalah sebuah waktu akhirun nahar, penghujung hari. Allah bersumpah dengan asar yang memiliki mana akhirun nahar, li'anna akhiran nahar afdalu, karena akhir siang itu adalah afdalu, dia yang paling utama. Ada cita-cita terakhir kita itu adalah wafat husnul khotimah, betul Pak ya? Husnul khotimah. Hari Selasa yang lalu salah satu sahabat saya Allah panggil wafat. Beliau pimpinan salah satu pondok pesantren di Karawang. Usianya masih muda, lebih muda daripada saya. Ya. Kalau saya usia masih 50 tahun, ya. Beliau masih lebih muda daripada itu. Nah, beberapa hari sebelum wafat sempat chattingan, ya, dengan sahabat yang lain. Di antara chattingan yang paling berkesan itu adalah, tolong doakan agar saya husnul khotimah. Dan Allah berikan kemudahan beliau wafat ketika safar pulang dari Jombang menuju ke Karawang, ya. Karena memang wafat husnul khotimah adalah merupakan puncak dari sebuah perjuangan perjalanan hidup manusia. Beberapa waktu yang lalu kita dibuat kagum, ya, dengan salah satu pemimpin di kota, salah satu kota di Jawa Barat, ya,
yang wafat ketika akan melaksanakan khutbah Jumat. Sebuah kematian yang sangat indah, yang kalau setiap kita pengen request dan Allah memenuhi request kita, pasti kita akan meminta hal yang sama. Ya Allah, wafatkan aku ketika sujud. Ya Allah, wafatkan aku ketika baca Al-Quran. Ya Allah, wafatkan setelah aku melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Jadi ujungnya itu adalah merupakan nilai bagaimana seseorang dalam kehidupan begitu. Dan adalah sudah maklum, hal yang akhir ini adalah sesuatu yang sangat misterius dan sepenuhnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang terlahir dari keluarga muslim, hidup secara islami, wafat membawa Islam, alhamdulillah, husnul khotimah. Tapi ada juga lahir dari keluarga islami, hidup secara islami, kemudian qadarullah beberapa saat menjelang kematiannya dia murtad dan mati secara kafir, naudzubillah min dzalik. Hal yang sebaliknya bisa terjadi, lahir dari keluarga kafir, hidup secara kafiri, mati kafir. Tapi ada juga yang lahir dari keluarga kafir, hidup secara kafir, bergelimang dalam kemaksiatan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, kemudian bersyahadah masuk Islam, kemudian wafat dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Ya. Jadi selalu dinilai itu adalah ujungnya. Ada anak yang selama sekolah itu nakal, ya. Tetapi pas di ujungnya, di kelas-kelas akhir, dia menjadi anak yang baik, penurut, rajin belajar, ya, sehingga hati setiap gurunya merasa tertawan dengannya dan nilainya bagus, maka ini anak akan dicatat sebagai lulusan terbaik, ya. Berbeda dengan yang sebaliknya, anaknya penurut dari awal, tetapi kemudian menjelang akhir dari pendidikannya dia melakukan sebuah catatan amal perbuatan yang mencoreng nama baik sekolahnya, kampusnya, maka dia tetap dicatat sebagai lulusan yang tidak baik, ya. Nah, al-asr adalah penghujung sebuah hari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, wal asr, perhatikan ujung hari. Dan ujung hari itu kita bisa menikmati ujung hari apabila sehari tersebut, seharian kita memenuhinya dengan amal-amal baik. Dari pagi kita beraktivitas yang baik-baik terus sampai sore hari. Sehingga kita bisa menikmati apa yang sudah kita lakukan di hari tersebut. Namun sebaliknya, apabila di hari-hari di sepanjang hari tersebut, ya, kita istilahnya nganggur, nggak ada kerjaan, ya, masuk di waktu sore itu, ya kita tidak ada yang bisa dibanggakan. Nah, sholat asar juga dinamakan sebagai as-sholatil wusta, ya, ayil fudla, yakni sholat yang memiliki keutamaan, ya, sebagaimana oleh Rasulullah SAW, ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari kitab Al-Jihad, ya, di dalam hadis Muslim kitab Al-Masajid, ya, bahwa sholat asar itu adalah as-sholatul wusta, ya, as-sholatul wusta, ya, sholatul asar. Sholatul wusta itu adalah sholat asar. Sholat yang memiliki keutamaan. Itu makna yang mafhum di tengah-tengah kita, yang dimaksud dengan asar. Allah bersumpah dengan penghujung hari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penghujung hari? Karena memang tidak sedikit orang yang justru lalai di waktu sore, ya. Orang banyak yang lalai di waktu sore. Banyak yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebentar lagi malam akan tiba. Betul Pak ya? Itu yang jalan sore-sore kan bukan pagi-pagi, betul. Padahal sebentar lagi datang waktu maghrib, di mana kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat. Saking asiknya jalan-jalan, ya, maghribnya akhirnya kelewatan. Wal asr, Allah memberikan stressing waktu asar. Jangan sampai waktu sore itu lalai, ya.
Bagi para penuntut ilmu, waktu asar itu adalah waktu efektif juga untuk penuntut ilmu. Ya, waktu efektif untuk penuntut ilmu. Dan bagi kita disunnahkan untuk membaca wirid di sore hari. Betul Pak ya? Ada wirid pagi hari, ada wirid sore hari. Orang yang membaca wirid di sore hari Allah lindungi sampai besoknya datang pagi hari. Orang yang membaca wirid di pagi hari Allah lindungi, Allah bentengi dirinya sampai sore hari. Jadi begitu spesialnya waktu sore. Wa qila innal asra huwa az-zaman. Dan ada dikatakan juga bahwa yang dimaksud dengan al-asr itu bukan hanya penghujung hari, tetapi az-zaman, waktu secara keseluruhan. Wal asr demi masa, ya. Wa hadza huwa al-asah, inilah pendapat yang lebih sahih, ya. Aqsamallahu bihi lima yaqa fi min ikhtilafil ahwal. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaman secara keseluruhan, bukannya sekedar waktu penghujung hari, karena ikhtilaful ahwal, berbagai kondisi banyak dilalui. Wa taqallubatil umur, berbagai urusan mengalami perubahan di sepanjang masa, ya. Kita itu tidak selalu sehat, ada kalanya kita sakit. Tidak selalu gembira, ada kalanya kita bersedih. Tidak selalu miskin, ada kalanya kita juga kaya. Sebagaimana tidak selalu kaya, ada kalanya kita sangat membutuhkan bantuan orang lain. Perpindahan, pergantian berbagai kondisi ini, ya, itu akan membuat seseorang dituntut untuk senantiasa stabil. Stabil secara emosinya, stabil secara kepribadiannya, ya. Karena kalau tidak stabil, dia akan mengalami kecelakaan itu, ya. Ada orang yang bersabar ketika miskin, tetapi ketika diberikan kekayaan belum tentu dia bersabar. Ada orang sabar ketika sehat, tetapi ketika diberikan sakit belum tentu dia bisa bersabar, ya. Ada orang rajin ibadah ketika dalam kondisi sangat membutuhkan. Ketika dibutuhkan bisa jadi dia tidak rajin ibadah. Karenanya Allah bersumpah wal asri. Perhatikan itu. Perhatikan waktu. Jangan sampai hanya rajin ibadah dalam satu kondisi, ya. Nah, di sini pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah. Istiqomah dalam berbagai keadaan, ya. Dan kondisi itu jangan disalahkan. Tidak boleh kita menyalahkan kondisi, tidak boleh kita menyalahkan cuaca, ya. Kenapa kamu tidak rajin tidak ke masjid? Hujan, sakit dan lain sebagainya, ya. Meskipun ada istilah udzur syar'i, ya, tapi jangan kemudian mencaci maki, hujan lagi, nggak boleh, ya. Tidak boleh kita mencaci maki cuaca, ya. Apa yang pesan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asar di ayat kedua, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al insan lafi khusrin, sungguh ada dalam kerugian. Kita perhatikan redaksi ayat ini, inna disebut adatut taukid, sesungguhnya, ya. Jadi kata inna ini sebagai bentuk penekanan. Biasanya kalimat penekanan itu dipergunakan, ya, untuk memberikan stressing. Bisa jadi kabar ini tidak dipercaya, atau ada keraguan-raguan, atau ingin memberikan penegasan agar dia lebih yakin. Di masjid itu ada Pak Gubernur. Masa? Sesungguhnya di masjid itu ada Pak Gubernur. Jadi kalimat sesungguhnya itu untuk memberikan penekanan, penegasan. Al-insanu fi khusrin, manusia itu ada dalam kerugian. Agar lebih kuat, innal insana, sesungguhnya manusia. Jadi inna ada taukid. Ditambah lagi la fi khusrin, ada lam ibtida, memiliki makna serius juga, ya. Innal insana, sesungguhnya manusia, la fi khusrin, adalah sungguh-sungguh ada di dalam kerugian. Kita lihat kalimatnya setelah melihat ada kata inna yang memiliki makna
taukid, penguatan. Ada juga di sini menggunakan al, ya. Al. Al di sini, ya. Gini Pak ya. Antara masjidun dengan al masjid mananya sama atau beda? Ya. Masjidun dengan al masjid sama atau beda? Beda ya. Nabiyun dengan an-nabi sama atau beda? Beda. Rajulun dengan ar-rajul sama atau beda? Beda. Kitabun dengan al-kitab sama atau beda? Beda. Kalau kitabun itu buku. Kalau kita Alkitab, umat Islam menyebutkan Alkitab berarti yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya. Nabiyun, Nabi itu umum. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Tarik, Nabiyun. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW mengatakan an-nabi pakai alif lam, berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, alif lam yang ada pada al-insan ini memiliki dampak terhadap makna. Jadi ada perbedaan insanun dengan al-insan. Apa makna yang dengan adanya alif lam pada al-insan? Ya. Ini lil jinsi, menunjukkan jenis. Innal insana, sesungguhnya jenis manusia apapun manusianya, lafi khusrin, ada di dalam kerugian. Kalau mananya berjenis, berarti seluruh manusia lafi khusrin, ada di dalam kerugian. Bukan hanya orang miskin, orang kaya pun rugi. Bukan hanya yang pedagang, selain pedagang pun rugi. Bukan hanya istilahnya orang yang kaya, yang miskin pun rugi. Bukan hanya yang banyak kegiatan, yang nganggur pun rugi. Bukan hanya yang nganggur, yang punya kegiatan pun rugi. Innal insan, sesungguhnya manusia, siapapun dia, lafi khusrin, sungguh ada dalam kerugian. Kata fi khusrin begini Pak. Khusrun rugi, fi khusrin dalam kerugian. Maun air, ya. Maun air. Tapi kalau ma-nya dikatakan alma, air, ya. Fil kas, berada di dalam gelas. Jadi air itu tidak bisa keluar dari gelas, ada di dalam lingkungan gelas. Innal insana lafil khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh ada di dalam kerugian. Digambarkan bahwa manusia itu secara keseluruhan lafil khusrin, tidak bisa keluar dari yang namanya khusrin, kerugian. Selalu dia rugi. Ya. Ini yang dimaksud dengan innal insana lafil khusrin. Bagaimana ruginya manusia? Jelas rugi. Apa yang dia kumpulkan itu akan dia tinggalkan. Apa yang dia banggakan toh akan ada akhirnya, kan rugi juga. Betul ya? Itu kecantikan, ketampanan yang dibanggakan, akhirnya tetap akan hilang juga. Karena innal insana lafi khusrin. Ya. Ini mana secara umum. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan agar kita tidak termasuk orang yang rugi, masuklah pada salah satu dari yang tiga ini, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, satu, dia tidak rugi. Yang kedua, wa amilus shalihat, mereka orang-orang yang beramal saleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, saling wasiat mewasiati, ya, bil haq dengan al haq. Yang keempat, watawasau bis sabr, bisa dianggap satu, bisa dianggap dua. Watawasau bis sabr, saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Mari kita kaji satu persatu agar kita tidak termasuk orang yang rugi, karena semuanya harus bermula dari ilmu. Ya, bermula dari ilmu. Agar kita tidak termasuk orang yang rugi, jadilah orang yang beriman. Jadi sudah dibersihkan tuh, sudah dilokalisir. Berarti yang rugi itu adalah selain yang beriman. Selama dia beriman, dia tidak akan rugi. Orang kafir rugi. Kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya,
Ya, kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu dunia dia miliki semuanya. Kalau perlu itu bintang-bintang dia beli semuanya. Semuanya planet-planet dia miliki. Tapi semuanya tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Ya. Lafi husrin. Tidak ada ceritanya orang yang kafir ya, orang yang kafir masuk surga, enggak ada. Sudah jelas neraka itu uiddat lil kafirin. Disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi jelas rugi ya. Harta yang ia kumpulkan rugi, kekayaan yang ia kumpulkan dia rugi, jabatan yang dia raih dia rugi, apapun yang dia kumpulkan lafi khusrin, sungguh di dalam kerugian ya. Jadi agar tidak rugi jadilah orang yang beriman. Orang beriman itu intinya selalu untung. Orang iman itu selalu untung. Dalam kondisi apapun selalu untung. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku bangga dengan urusan yang orang yang beriman, urusannya semuanya lahu khair, menjadi kebaikan. In asabahu khairun syakara. Jika dia ditimpa dengan kebaikan dia bersyukur, fakana khairan lah. Syukur menjadi kebaikan baginya. Wa in asabahu syarrun sabara, fakana khairan lah. Apabila dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, fakana khairan lah. Itu kesabaran menjadi kebaikan baginya. Ya, dan itu hanya diberikan bagi orang yang beriman. Punya uang nggak punya uang, untung bagi orang yang beriman mah, betul Pak ya? Itu. Punya anak nggak punya anak tetap untung, punya jabatan nggak punya jabatan tetap untung. Kenapa? Karena orang yang beriman nanti di akhirat pasti masuk surga. Ya. Infak 1000 untung, infak 1.000.000 untung, infak 1 miliar untung, semuanya untung, ya. Asalkan dasarnya adalah iman. Bekerjanya dasarnya iman. Sakitnya disertai dengan keimanan, ya. Bisnisnya disertai dengan keimanan. Apapun aktivitas orang yang beriman tentunya juga mendasarkan aktivitasnya dengan keimanan. Usahanya, bekerjanya bukan semata-mata untuk mengumpulkan kekayaan. Rugi kalau usaha hanya sekedar untuk mengumpulkan kekayaan. Ya. Orang kalau usaha sekedar hanya untuk mengumpulkan kekayaan, itu dia tidak akan pernah merasakan puas dengan kekayaan yang dimiliki. Betul? Sudah punya sepeda, pengen sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, pengen mobil, ya. Sudah punya mobil, pengen kereta, udah punya kereta, pengen pesawat, kan begitu. Haus terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus berlomba-lomba, ya, sehingga membuat kita lalai. Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk ke kuburan baru sadar, ya. Nah, orang yang beriman itu aktivitasnya selalu didasari dengan keimanan, makannya didasari dengan keimanan. Ini makanan dari mana sumbernya? Dari Allah. Siapa yang menghadirkan makanan ini? Allah. Kemudian dia pun memakannya semata-mata untuk memelihara keimanan. Ya Allah, bismillah. Ya, bismillah. Aku niat makan ini karena Engkau. Ya. Kan Allah yang nyuruh makan. Wa kulu washrabu, meskipun perintahnya bukan dalam bentuk perintah wajib, tapi Allah nyuruh kita makan, ya. Diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi pahala. Berkeluarga diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau memberikan kepadaku kebutuhan secara biologis, ya. Dan Engkau mensyariatkan kepada kami untuk menikah. Maka menikahnya pun diniatkan semata-mata karena memelihara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang terjerumus kepada perzinahan gara-gara salah menyalurkan kebutuhan biologisnya. Nah, orang beriman mah nikahnya dapat pahala. Sampai-sampai meludahnya pun dapat pahala. Betul Pak ya? Meludahnya orang beriman dapat pahala karena mengikuti aturannya. Ya, mengikuti aturannya. Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke salah satu daerah, ya. Mohon maaf, di sana ada
lingkungan yang mayoritasnya berbeda dengan kita, di mana di dalam salah satu tradisinya adalah apabila meludah di hadapan mereka itu mereka marah luar biasa, ya. Nah, gitu. Kenapa? Nah, karena ya badannya, mohon maaf, baunya nggak nyaman gitu kan, karena makanannya tidak baik, ya. Gitu. Jadi meludah pun ada aturannya. Bagaimana kita meludah? Meludah kan harusnya ke sebelah kiri. Kalau kita meludah, sunnahnya ke sebelah kiri, ya. Jangan meludah ke depan, ya. Atau meludah ke kanan. Disunahkan meludah ke sebelah kiri, ya. Bapak-bapak ini melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, apa yang dimaksud dengan amanu, keimanan ini, sehingga orang-orang yang beriman itu tidak akan merugi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menerima pertanyaan dari malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ya, di dalam hadis yang sangat panjang, sudah mafhum kita semuanya, ada di dalam hadis Arba'in, hadis yang kedua, ya. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Apa kata Rasul? Iman itu adalah antumina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab Allah, wa rasulihi, beriman kepada utusan Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang jelek. Baik, sedikit saya ulas mana hadis ini. Orang yang beriman adalah dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan percaya yang tidak ada keraguan-raguan. Karena manusia itu dalam hal ini terbagi tiga dalam hal keimanan. Pertama, mukminun khalisul iman, iman la syakka fi wa la taraddud. Orang yang imannya itu murni, full, tidak ada keraguan-raguan. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia terkait dengan keimanan adalah kafirun jahidun munkirun. Orang kafir, jahid itu ingkar, tidak percaya, ya. Tidak percaya sama sekali terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wal qismu tsalits, bagian yang ketiga, mutaraddidun. Orang yang ragu-ragu antara iman dan kufur, ya. Karena ragu-ragu, dia seringkali menampakkan keimanan, di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Inilah orang-orang munafik. Mereka melakukan itu semata-mata karena tujuan duniawi, ya, karena tujuan duniawi. Tanda-tanda dari kemunafikan ini, sebagaimana yang mafhum adalah, ya, banyak. Di antaranya tiga: apabila berbicara berdusta, kemudian berjanji menyalahi, dipercaya suka khianat, ya, orang munafik. Nah, wa naji min haula'i al-qismul awal. Orang yang selamat dari ketiga bagian ini adalah bagian yang pertama, yakni alladzi yu'minu imanan la taraduda fi. Orang yang imannya tidak ada keraguan-raguan. Yu'minu biwujudillah, beriman terhadap keberadaan Allah, wa rububiyatihi, beriman terhadap rububiyah Allah. Apa beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Iman bahwa Allah lah pencipta alam semesta, bahwa Allah yang menguasai, bahwa Allah lah yang mengatur. Ini disebut sebagai rububiyah. Wa uluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa iman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala? Iman, percaya, yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Bahwa hanya kepada Allah lah kita berharap secara sepenuhnya, takut secara totalitas, ya. Itu uluhiyah. Kemudian wa bi asma'ihi wa sifatihi, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap wujud Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap rububiyah Allah, ketuhanan Allah, iman terhadap uluhiyah Allah, ketuhanan. Kita mengartikan rububiyah dengan uluhiyah sama, Tuhan, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La rabba illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mananya ternyata beda. Kalau rububiyah itu orang kafir pun mengakui percaya terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika kau tanya kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun yakin bahwa yang menciptakan langit bumi itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa mereka yang percaya terhadap rububiyah Allah, percaya bahwa Allah yang menciptakan langit bumi dan seisinya, tetap disebut sebagai orang yang kafir? Karena mereka tidak percaya terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka tidak percaya terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Siapa malaikat? Hum alamun ghaibiyyun khalaqahumullah ta'ala min nur. Malaikat ini adalah termasuk alam gaib yang Allah menciptakan mereka dari asal cahaya. Mereka diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan nafsu kepada mereka sehingga tidak ada keinginan mereka untuk maksiat kepada Allah. Semenjak mereka diciptakan sampai hari kiamat nanti, di mana seluruh makhluk dilenyapkan termasuk para malaikat, mereka semuanya tidak ada yang dimaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini memiliki tugas umum dan tugas khusus. Apa tugas umumnya? Tugas umum para malaikat itu bertasbih, bertahmid, beristighfar, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada malaikat yang terlepas dari tugas umumnya ini. Yang kedua, ada malaikat dengan tugas khusus, ya, seperti halnya malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail menyampaikan rezeki, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Israfil meniup sangkakala, ya, malaikat Raqibun Atid mencatat amal, malaikat Munkar Nakir bertanya di alam kubur, malaikat Ridwan menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Itu malaikat dengan tugas-tugas khusus. Seandainya ya, tugas umumnya sudah selesai, mereka kembali kepada tugas umumnya, ya. Malaikat Jibril sudah tidak mengirimkan wahyu nih, ya. Tidak pensiun. Jadi tidak ada istilah pensiun, ya. Malaikat Jibril sudah tidak menyampaikan wahyu karena wahyu sudah tidak diturunkan lagi, kembali kepada tugas umumnya, bertasbih, bertahmid, beristighfar, ya. Beriman kepada para malaikat. Kemudian beriman kepada kitab, ya. Yani percaya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci, ya, kepada para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan bagi umat manusia. Ya. Semuanya sama. Tidak ada kontradiksi dalam hal akidah antara satu kitab dengan kitab yang lain. Karena semuanya sama, mengabarkan tentang Allah, mengabarkan tentang malaikat, mengabarkan tentang hari kiamat. Allah yang dikabarkan oleh kitab Injil, Allah yang dikabarkan oleh kitab Taurat, Allah yang dikabarkan oleh kitab Zabur adalah Allah yang dikabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Karenanya dalam hal akidah tidak ada perbedaan antara satu kitab dengan kitab yang lain, ya. Dalam masalah syariat ya mungkin berbeda, ya. Meskipun pada prinsipnya sama, seperti halnya sholat. Umat Nabi Isa diperintahkan sholat, umat Nabi Musa diperintahkan sholat, umat Nabi Dawud diperintahkan sholat, ya. Sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat, meskipun mungkin tata caranya berbeda. Ini kita pahami diantaranya sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah SAW Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Musa SAW, ya. Sepulangnya menghadap Allah, ditanya oleh Nabi Musa, diperintah apa oleh Allah? Nabi Muhammad menjawab, aku diperintahkan melaksanakan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, balik lagi kepada Allah, minta keringanan. Umatmu tidak akan kuat. Fisik umatmu lebih kecil daripada fisik umatku, ya. Umatku itu badannya lebih besar, lebih kuat, tetapi mereka tidak mampu melaksanakan sholat 50 waktu, apalagi umatmu minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi dalam hal syariat, ya, bagaimana tata cara melakukannya bisa jadi berbeda, ya. Saum, kita diperintahkan melaksanakan saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat terdahulu diperintahkan melaksanakan saum. Cara saum mereka wallahu alam kita tidak tahu apakah sama dengan cara saum kita atau tidak, ya. Tetapi pada prinsipnya ada perintah yang sama antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu, ya. Semua kitab ini kita yakini kebenarannya benar.
kitab Taurat benar, kitab Injil benar, kitab Zabur benar, sebagaimana kita mengimani kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang jadi masalah adalah keberadaan kitab-kitab terdahulu pada saat ini, Zabur, Taurat, Injil, yang ada di tengah-tengah manusia itu sudah mengalami tahrif, perubahan. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadi'i. Mereka para pimpinan-pimpinan agama terdahulu itu suka merubah-rubah al-kalim, ya, kalimat-kalimat dari kitab suci, sehingga sudah tidak asli lagi. Ya. Ya, baik, kita beriman kepada kitab. Bedanya antara keimanan kita kepada Al-Quran dan kitab-kitab selain Al-Quran adalah, kalau kita umat Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu, apalagi mengamalkan. Beda dengan Al-Quran. Di samping kita wajib mengimaninya, mempercayainya, kita pun diharuskan bisa membacanya. Ya, kita bisa memahaminya, kita bisa mengamalkannya, dan kita pun menyampaikan kepada orang lain. Itu sebagai wujud kita beriman kepada Al-Quran. Kalau kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, cukup dengan yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, Allah menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kandungannya apa tidak harus tahu. Ya, cukuplah dengan mengetahui kandungan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian wal yaumil akhir wa rusulihi, beriman terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, banyak utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran disebutkan nama dan kisahnya. Ya, namanya disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 nama. Di antara 25 nama itu ada yang hanya disebut namanya saja, ya. Ada yang disebutkan lengkap biografinya dari mulai kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai meninggal. Nabi Yusuf diantaranya dalam satu surat penuh, ya. Ada yang tercecer di dalam berbagai surat dari mulai Al-Baqarah, ya, seperti halnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya. Gitu. Di antara nabi-nabi tersebut ada yang mendapat gelar khusus ulul azmi, ya, ulul azmi. Nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi ini adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mendapat gelar ulul azmi? Karena beban dakwah mereka jauh lebih berat dibandingkan beban dakwah yang dipikul oleh selain kelima nabi tersebut. Ya, karena beban dakwahnya lebih berat, ya, mereka mendapatkan posisi yang lebih tinggi dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Dan tentunya juga nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk di dalamnya adalah beriman, percaya, yakin terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari akhir itu sendiri. Tidak ada di dalam Al-Quran, tapi Rasulullah SAW menyampaikannya di dalam hadis sahih. Kita wajib mempercayainya. Ya. Nah, termasuk beriman kepada hari akhir itu adalah apa-apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia, ruh berpisah dari jasad kita masuk ke dalam kubur, ruh kita masuk ke alam barzakh. Ya. Kemudian masuk ke alam kubur, di sana ada fitnatul qabri. Fitnatul qabri, ya. Ada fitnatul qabri. Mana yang pertama fitnatul qabri itu? Dhaghtatul qabri, himpitan kubur. Ini yang pertama, ya. Semua manusia yang masuk ke dalam kubur akan mengalami dhaghtatul qabri, himpitan kubur. Meskipun beda dirasakan oleh orang beriman dengan orang yang kafir. Orang beriman merasakan dhaghtatul qabri laksana didekap oleh ibunya. Bukankah kita berasal dari tanah? Sehingga ketika kita masuk ke dalam tanah, seolah-olah kita didekap oleh ibunya. Terasa nikmat, terasa hangat. Berbeda dengan orang kafir, mereka merasakan dhaghtatul qabri, himpitan kubur itu dengan siksaan, sehingga ada digambarkan tulang belulangnya hancur remuk karena marahnya bumi terhadap dia. Kenapa kau diberikan kesempatan untuk hidup di atas aku, tapi kau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? Marah dhaghtatul qabri. Kemudian ada pertanyaan munkar nakir, ya, mempertanyakan tentang ketuhanan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, sebagaimana yang kita mafhum. Dan jawaban ini
akan mampu dijawab oleh orang yang ketika di dunia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran. Bukan orang yang menghafalkan Tuhanku adalah Allah, Nabiku Muhammad, ya. Jadi yang mampu menjawabnya itu adalah orang yang memang benar-benar beriman ketika di dunia, ya. Kemudian juga termasuk yang harus kita yakini kebenarannya adalah kubur itu bisa radatun min riyadil jannah atau hufratun hufariniron. Bahwa kuburan ini adalah salah satu sepenggal dari taman surga atau salah satu jurang dari sebagian jurang neraka. Sudah ada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman di dalam kubur. Sudah ada siksaan yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman di dalam kubur. Ya, karenanya disebutkan kubur itu adalah raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman surga, hufratun min hufariniron, atau salah satu jurang dari jurang neraka. Di antara yang sampai kabar kepada kita adalah bahwa orang yang beriman ketika masuk ke dalam kubur dia akan didatangi oleh seseorang. Kalau laki-laki akan didatangi oleh seorang sosok wanita yang sangat cantik jelita, ya. Kalau dia itu adalah seorang wanita akan didatangi oleh seorang dengan sosok laki-laki yang tampan, yang gagah, ya, yang dia merasa nyaman dengan kehadirannya. Kemudian ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah sholatku, aku adalah sholatmu, aku adalah zakatmu. Jadi amal-amal kebaikan itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, menemani dia sampai hari akhir dengan bentuk, dengan penampilan yang membuat dia nyaman, membuat dia tenang, membuat dia bahagia. Berbeda sebaliknya, akan didatangkan orang dengan wajah yang buruk rupa, aromanya bau menyengat. Siapa engkau? Aku adalah ghibahmu, aku adalah mencurimu, aku adalah zinahmu, aku adalah, dan berbagai maksiat disebutkan. Nah, auzubillahi min dzalik. Ya. Ini termasuk iman terhadap hari akhir. Dan terakhir, beriman terhadap takdir, ya, wal qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa takdir? Takdir itu ukuran, ya, takdir itu ukuran. Ini HP sudah dibuat di pabriknya dengan spesifikasi tertentu. Memorinya berapa, ya, ini kemampuan bertahannya berapa ribu jam, sudah diukur, ya. Pun demikian kita, manusia sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang antara satu orang dengan orang yang lain itu beda ukurannya. Beda ukuran rezekinya, beda usianya, beda nasibnya. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang percaya, yakin terhadap ini tidak akan rugi. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah, dia akan beramal dengan sebaik-baiknya karena dia merasa dilihat Allah, atau bahkan sampai merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, akan baik amalnya. Orang yang beriman terhadap para malaikat, meskipun dia sendirian, dia merasa ada yang menemani, yakni malaikat yang memperhatikan, yang mencatatnya. Orang yang beriman kepada para nabi, dia akan selalu mengambil ibrah dari perjalanan para nabi. Para nabi ternyata tidak semuanya hidupnya bergelimang harta. Ada juga nabi yang miskin, ya. Tetapi baik nabi yang kaya ataupun yang miskin, mereka tetap jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pun selanjutnya, ya, illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang-orang yang tidak akan rugi adalah wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal amal soleh. Siapa mereka yang beramal soleh? Annahum qaumu bil a'mali shalihah. Mereka senantiasa menegakkan amal saleh, min salatin salat, wa zakatin zakat, wa siyamin dan saum, wa hajin dan naik haji, wa birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wa silatul arham, silatul rahmi. Silatul rahmi itu Pak, Bu, rahmi, rahim. Silatul rahmi, hubungan kekeluargaan, adik, kakak, ya, orang tua, anak, ponakan, bibi, paman, ya.
Itu silaturahmi, menyambungkan. Kalau menyambungkan kan bisa jadi putus antara kita dengan saudara. Silaturahmi disambungkan, itu yang putus itu. Ya, dikunjungi, saling berbagi hadiah, gitu loh. Saling membantu. Itu silaturahmi. Kalau kita berkunjung kepada orang yang istilah agamanya ya, yang tidak ada hubungan kekerabatan, ya, persaudaraan, istilah dalam agama namanya ziarah. Ziarah kepada ulama, ya, ziarah kepada sahabat, ya. Meskipun dalam bahasa kita kedua-duanya diistilahkan dengan istilah silaturahmi, ya. Kedua-duanya tetap bagus, mendapat nilai yang paling bagus, silaturahmi ataupun ziarah, ya. Wa ghairi dzalik, ya. Falam yaqtasiru ala mujarradi ma fil qalbi bal amilu wa antaju. Jadi orang yang tidak rugi itu mereka tidak merasa cukup dengan amalan hati. Keimanan kan amalan hati. Betul Pak ya? Iman itu amalan hati, pekerjaan hati. Tetapi mereka menindaklanjuti dengan amal jawarih, amal anggota badan, ya. Salat itu jawari, zakat itu jawari, anggota badan, saum itu jawari, bukan sekedar hati, haji itu jawari, bukan sekedar hati, birrul walidain itu bukan sekedar hati. Jadi jangan katakan sebenarnya aku hormat, aku sayang kepada orang tua, mulut aku aja yang seperti ini. Tidak begitu. Birrul walidain bukan hanya di dalam hati, harus ada amal action, ya. Pun demikian silaturahmi, menyambung persaudaraan, bukan pekerjaan hati, itu pekerjaan tangan, pekerjaan mulut, pekerjaan mata, pekerjaan telinga, pekerjaan kaki, ya. Ini silaturahmi. Jangan mengatakan sebenarnya aku sayang kepada dia, ya, kepada adik, kepada kakak, kepada bibi, kepada paman. Tapi ya gimana? Bukan begitu. Silaturahmi itu bukan pekerjaan hati, itu pekerjaan anggota badan, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dalam dua ini, iman dan beramal soleh, ya, iman dan beramal soleh yang orang tidak akan rugi, ini merupakan syarat diterimanya sebuah amal, ya, syarat diterimanya sebuah amal. Yakni pertama amanu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua amilus salihat. Bagaimana seseorang beramal soleh? Kriteria amal soleh itu adalah ketika beramal mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kriteria sebuah amal diterima dua. Satu, amal tersebut dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga sholat tidak dikatakan sebagai sholat yang baik apabila tidak mengikuti contoh Rasul. Saum tidak dikatakan sebagai saum yang baik apabila tidak sesuai dengan contoh Rasul. Birrul walidain dan lain sebagainya tidak dianggap baik apabila tidak mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Rajin sholat, tapi sholat setiap kali sholat 5 rakaat. Meskipun ikhlas, gak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak mutaba'atur Rasul, tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajin saum, ikhlas saumnya, tapi saumnya tidak sesuai dengan tuntutan Rasul. Ya, saum dari jam 6 sampai Isya, nggak ada tuntutan dari Rasulnya. Meskipun rajin, ikhlas, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hari Raya Idul Fitri, saum, ikhlas saya mah, nggak bakal diterima oleh Allah. Kenapa? Meskipun ikhlas hatinya, tetapi karena mukhalafatul Rasul, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang terakhir, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam al-haq, saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Bagaimana saling menasihati dalam hak, saling menasihati dalam kesabaran? Saling menasihati dalam hak, kullu wahidin minhum yusi al-akhar idza ra'a mufritan wajib. Apabila seseorang melihat orang lain serobah dalam kewajiban, ya, dinasihati, ayo salat berjamaah, ya. Yang paling dekat adalah suami istri. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Orang tua dengan anak, orang tua mengingatkan anaknya, anak mengingatkan orang tuanya. Kita dengan tetangga, ya, saling mengingatkan dalam al-haq, dalam kewajiban, atau meninggalkan yang diharamkan. Kamu jangan begini, ini diharamkan. Itu tawasau. Artinya agama ini adalah bukan agama yang egois, yang hanya sekedar benar sendiri. Tidak boleh kita membiarkan
orang lain dalam kesalahan meskipun kita benar, ya. Harus melakukan perubahan, mengingatkan kepada orang lain agar tetap di dalam ketaatan, ya. Yang penting kan diri kita. Bukan gitu. Ajaran Islam itu bukan yang penting diri kita, ya. Karena kebenaran, kebaikan diri kita itu tidak lepas dari kebaikan dan kebenaran orang di sekitar kita. Betul Pak ya? Gitu. Artinya tawasau bil haq, saling menasihati dalam al-haq, wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Para ulama membagi sabar itu pada 3 bagian. Pertama, sabrun ala taatillah, sabar atas taat kepada Allah. Yang kedua, sabrun an maharimillah, sabar menjauhi yang diharamkan oleh Allah meskipun suka. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah, sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan untuk bisa sabar itu ternyata tidak mudah, ya. Di sinilah pentingnya saling musabaroh, mengingatkan orang lain agar sabar. Oke, ketika orang lain ditimpa musibah, kita bisa mengatakan bersabar ya, insya Allah jadi kebaikan buat engkau. Orang lain ditimpa musibah, kalau kita ditimpa musibah, perlu orang lain yang menyabarin kita. Ketika kita rajin mengusap punggung orang sabariyah dan dia merasa tenang dengan usapan kita, suatu saat kita pun butuh diusap punggung kita oleh orang lain. Sabariyah, ini adalah ketentuan Allah. Betul Pak ya? Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insya Allah kita tidak akan termasuk orang yang rugi apabila kita beriman, apabila kita beramal soleh, apabila kita saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Satu lagi pesan yang ingin disampaikan di kesempatan ini adalah, perhatikan, orang yang tidak rugi ini redaksinya amanu pakai wawu, mereka beriman, wa amilu mereka beramal, wa tawasau mereka saling menasihati, selalu menggunakan waw jamak. Artinya tidak cukup iman sendiri, harus membuat komunitas orang-orang yang beriman. Beramal akan lebih efektif apabila dilaksanakan secara berjamaah. Saling menasihati, kita gak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama orang lain, ya. Jadi pesan yang disampaikan di sini adalah kita tidak akan rugi apabila kita berkumpul bersama orang-orang yang beriman, kita berkumpul bersama orang-orang yang memiliki komitmen yang sama untuk beramal soleh. Kita tidak akan rugi apabila kita berkumpul dalam rangka saling menasehati. Ini di majelis ilmu. Orang yang tidak ada di majelis ilmu nggak bakal rugi. Nggak dapat ilmu, dapat makanan. Betul Pak ya? Nggak dapat makanan, minimal kita tenang pikiran, ya. Masya Allah. Yang menyampaikan ilmu pun kan tidak akan rugi. Menyampaikan ilmu kepada orang yang sudah tahu bernilai zikir, menyampaikan ilmu kepada orang yang belum tahu bernilai sedekah, tidak akan rugi. Jadi berhimpunlah bersama orang-orang yang baik, karena masuk surga itu tidak sendirian. Ayah masuk surga, anak-anaknya ikut. Dan bisa jadi seorang ayah yang soleh tidak jadi masuk surga karena anaknya tidak soleh, gegara dibiarkan oleh ayahnya ketika di dunia. Betul ya? Gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik, Bapak-bapak, ada yang disampaikan Bapak?